Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elemen Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang persamaan nilai mutlak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah bahas tiga bentuk nilai mutlak. Yang pertama, mutlak AX tambah B sama dengan K, mutlak AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan K. Nah, yang kedua, 1 dan 2 ini itu saya bisa singkat karena dalam nilai mutlak ini fungsinya berbeda. Nah, sehingga saya tulis saja di sini fx ya. Sehingga nanti apapun isinya dalam mutlak itu merupakan suatu fungsi. Sama dengan K. Nah, yang ketiga bisa juga mutlak, dalamnya mutlak ada fungsi kemudian sama dengan px tambah q juga merupakan fungsi. Ya. Nah, sekarang ax tambah b di luar sini px tambah q. Dua fungsi yang berbeda kan? Oke, sehingga saya bisa singkat juga menjadi mutlak fungsi fx sama dengan gx. Gx ini tidak ada mutlak. Oke, pada pertemuan lalu itu yang kita bahas. Sekarang kita akan bahas ini. Nomor 4, mutlak ax tambah b sama dengan mutlak px tambah q. Berbeda nomor 3 ya. Nomor 3 tidak ada mutlak pada fungsi px tambah q. Nah, sekarang pada yang persamaan nomor 4 ini, mutlak fx sama dengan mutlak gx ya. Sekarang yang kelima, yang terakhir yang saya bisa bahas yaitu a dikali mutlak ax tambah b kuadrat tambah b kali mutlak ax tambah b kuadrat tambah c sama dengan 0. Atau ax tambah b di sini itu bisa diganti juga dengan fungsi kuadrat ya. Ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, di sini ya. Sehingga saya rubah saja ke bentuk yang paling umum, yaitu a dikali mutlak fx kuadrat tambah b kali mutlak fx tambah c sama dengan 0. Oke. Untuk bentuk contoh soal nomor 4 saya sudah kasih latihan di contoh soal latihan ya. Untuk yang belum mengerti, coba perhatikan video berikut. Oke, pada contoh soal nomor 4 saya contoh lain. Misalkan mutlak 2x dikurang 4 sama dengan mutlak 2x plus 12. Nah, cara menyelesaikan ini kemarin saya sudah pernah jelaskan. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ada dua cara, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak atau menggunakan sifat persamaan nilai mutlak. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang bagaimana cara menyelesaikan ini, persamaan di atas ini, menggunakan cara definisi ya. Menggunakan cara definisi. Nah, menggunakan cara definisi ya tentunya jangan lupa kalian harus definisikan dulu semua yang ada tanda mutlaknya, yaitu mutlak 2x kurang 4 dan mutlak 2x plus 12. Oke, cara mendefinisikannya saya harap semua sudah bisa lancar. Untuk yang belum lancar, silakan nonton video saya sebelumnya ya, tentang definisi nilai mutlak. Oke, jadi mutlak 2x kurang 4 definisinya itu yang pertama yang positif, 2x dikurang 4. Ini berlaku jika x yang lebih besar dari 2. Itu berlaku. Yang negatif berlaku jika x kecil dari 2. Oke, yang kedua, mutlak 2x plus 12. Oke, definisinya itu 2x plus 12 berlaku jika x-nya lebih besar sama dengan minus 6 ya. Untuk yang kedua, negatif 2x kurang plus 12. Ini berlaku jika x kecil dari minus 6. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang setelah kalian mendefinisikan ini, berarti kalian gunakan cara apa? Ya, kita cari daerah-daerahnya dulu ya. Dari batasan-batasan yang kita peroleh, yaitu x yang lebih besar dari 2, x yang lebih kecil dari x lebih besar dari minus 6, dan x yang kecil dari minus 6. Caranya bagaimana? Oke, masih ingat ya? Caranya itu kita buatkan garis bilangan dulu. Kita buatkan garis bilangan di mana batasannya tadi ada 2, ada minus 6 dengan 2. Di sebelah kanan 2 artinya x yang lebih besar dari sama dengan 2. Kalau di sebelah kirinya si 2,
artinya sebelah kiri artinya X yang kecil dari 2 ya. Oke, yang titik minus 6 juga ada yang sebelah kanan, ada yang ke sebelah kiri juga. Yang ke sebelah kanan artinya apa? X yang lebih besar sama dengan minus 6. Ini sebelah kiri artinya X yang kecil dari minus 6. Oke, keempat batasan ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari definisinya ya. Nih, X besar dari 2, kecil dari 2, besar dari minus 6, kecil dari minus 6. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, X yang lebih besar dari 2 arahnya ke kanan sini. Ada 3 daerah sini kan? Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Dari daerah ketiga, ini yang kedua, ini yang pertama. Oke, daerah yang pertama kita peroleh bentuk fungsinya yang mana? Nih, X lebih besar dari 2, artinya ini kita pakai kan? 2X dikurang 4. Di sini 2X dikurang 4. Nah, sekarang daerah sini ada lagi garis yang ini. Garisnya ini ada dari mana? Dari minus 6. Arahnya kemana? Ke kanan. Berarti persama fungsinya yang mana? Fungsinya yang ini ya. 2X plus 12. Oke, 2X plus 12. Oke, di tengah-tengah sini. Sekarang yang garis putih ini mengarah ke kemana? Ke kiri lagi kan? Bukan lagi ke kanan. Berarti artinya X yang kecil dari 2. Fungsinya yang mana? Ini dia. Negatif 2X kurang 4. Berarti sini kita bisa tulis negatif 2X kurang 4. Nah, yang garis hijau ini masih ke kanan. Artinya masih kita gunakan 2X plus 12. Oke, sekarang yang di daerah 3. Daerah 3 sini putihnya masih ke kiri. Yang hijau sekarang dari kanan, sekarang sudah mengarah ke kiri. Artinya berarti kita ambil yang mengarah ke kiri, yaitu atau X yang kecil dari minus 6. Itu negatif ya. Oke, berarti sini negatif 2X plus 12. Yang di bawah negatif 2X kurang 4. Oke, jadi penentuan fungsi-fungsinya ini berdasarkan definisi ya. Berdasarkan definisi. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan perubahan-perubahan nilai mutlaknya berdasarkan batasan-batasannya. Oke, saya tulis ulang soalnya. Mutlak 2X dikurang 4 sama dengan mutlak 2X plus 12. Oke, jadi kita tentukan daerahnya ya. Yang pertama daerah yang X lebih besar dari 2. Perubahan nilai mutlaknya yang mana? Ini dia ya. Ini 2X plus 12, 2X kurang 4. 2X kurang 4 perubahan dari siapa? Dari sini ya. Berarti 2X dikurang 4 sama dengan ini perubahannya mana? Ini di atas 2X plus 12. Oke, itu kurung biasa ini ya, bukan lagi mutlak. Oke, tinggal kita buka kurungnya. Berarti 2X dikurang 4, 2X plus 12. Oke, ini ada 2X sebelah kiri, 2X sebelah kanan. Habis ya. Oke, yang tersisa adalah minus 4 sama dengan 12. Ada variabel X di sini? Nggak ada kan? Oke, berarti tidak batasan untuk X yang lebih besar dari 2, kita tidak peroleh nilai X di sini ya. Tidak ada nilai X di sini. Oke, coba kita cari di batasan kedua, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan minus 6 dan lebih kecil dari 2. Oke, sekarang mutlak 2X kurang 4 perubahannya apa? Ini ya, mutlak 2X kurang 4 dalam kurung sini ya. Berarti di sini minus 2X dikurang 4 sama dengan 2X plus 12. Nah, mutlak 2X plus 12 masih perubahan yang positif. Karena kenapa? Karena batasannya sini masih lebih besar dari 6. Artinya garis hijau ini masih mengarah ke kanan. Oke, kita buka kurungnya sehingga jadinya minus 2X plus 4 sama dengan 2X plus 12. Sekarang 2X minus 2X sama? Tidak sama ya, berarti tidak saling menghabiskan.
Oke, sekarang kita kumpulkan yang sejenis. Minus 2x dikurang 2x. Sejenis maksudnya sama-sama variabelnya ya. Di sini ada variabel, di sini juga variabel x. Oke, bisa juga kita gabungkan plus 4 dikurang 12, sehingga di sebelah kiri sudah habis ya, bisa 0. Atau bisa juga kalian tulis seperti ini, minus 2x dikurang 2x sama dengan 12 dikurang 4. Kurang 4 dari mana? Dari sini, dari positif 4 sekarang jadi negatif 4. Oke, ini tinggal disederhanakan, sama hasilnya ya, kiri kanan ya, sama-sama. Minus 2x dikurang 2x, berarti hasilnya minus 4x sama dengan berapa sini? 12 dikurang 4 berapa? 8 ya. Maka x kita peroleh adalah 8 per minus 4 sama dengan minus 2. Oke, sekarang kita lihat di sini, apakah minus 2 masuk di batasan ini? Kalau dia masuk berarti dia memenuhi kan? Oke, coba kita cek. Batasannya itu adalah minus 6 lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 2. Apakah dari minus 6 lebih kecil atau sama dengan minus 2? Dan minus 2 ini lebih kecil dari 2? Benar ya? Maka x sama dengan minus 2 memenuhi. Berarti x sama dengan minus 2 salah satu penyelesaian dari mutlak 2x kurang 4 sama dengan mutlak 2x plus 12. Oke, coba kita sekarang cari di batasan yang ketiga. Batasan yang ketiga kita peroleh x yang kecil dari minus 6. X kecil dari minus 6. Oke, sekarang kita cari perubahan mutlak 2x plus 4. Arah garisnya ke kiri, berarti dia negatif. Yang mutlak 2x plus 12, batasnya minus 6, arahnya ke kiri juga, berarti negatif semua kan. Berarti negatif 2x dikurang 4 sama dengan negatif 2x plus 12. Oke, kita buka kurungnya. Negatif 2x dikurang 12 juga. Ini negatif 2x plus 4. Negatif 2x sama kan? Berarti saling menghabiskan ya. Habis. Maka 4 sama dengan minus 12. Nah, 4 sama dengan minus 12, tidak ada variabel x di sini. Berarti kita tidak temukan nilai x di batasan x kecil dari minus 6. Maka di sini tidak ada nilai x. Dari tiga batasan ini kita peroleh nilai x cuma satu, di batasan minus 6 kecil dari x kecil dari 2. Jadi kesimpulannya kita, nilai x yang memenuhi itu adalah x sama dengan minus 2. Ada yang lain? Tidak ada yang lain. Di sini tidak ada nilai x, di sini juga tidak ada nilai x yang kita peroleh. Oke, sampai segini bisa ya? Berarti latihan yang saya berikan pada video sebelumnya sudah bisa dikerjakan. Oke. Untuk yang sudah kerja latihan nomor 3 pada video sebelumnya, apakah sama langkahnya seperti ini? Kalau sama dan kalau nilainya benar, berarti sudah mengerti. Oke, yang kedua, yang mutlak 2x dikurang 4 tadi sama dengan mutlak 2x tambah 12. Nah, ini kita bisa kerjakan menggunakan sifat ya. Gimana sifatnya? Sifatnya itu yang mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Oke, ini mutlak x, sini akar x kuadrat. Kalau x yang saya ganti kotak berarti mutlak kotak sama dengan akar kotak kuadrat. Oke, berarti kotak ini sama halnya dengan 2x kurang 4. Kotak juga ini sama halnya dengan 2x kurang 4 juga nanti di sini. Artinya ketika kita tuliskan di atas mutlak 2x kurang 4 ini menjadi akar 2x kurang 4, di sebelahnya juga sama, berarti akar 2x tambah 12. Oke, lupa sini ya, ada dalam kurung kuadratnya. Ini juga dalam kurung kuadrat. Oke, sekarang perhatikan, untuk menyelesaikan ini caranya untuk menghilangkan akar bagaimana? Jadi kita kuadratkan kedua ruas.
di sebelah kiri dikuadratkan, di sebelah kanan juga dikuadratkan, sehingga akar ini saling menghabiskan. Akar dengan pangkat yang di luar, akar dengan pangkat yang di dalam tidak boleh ya, tidak boleh saling menghabiskan. Nah, jadi berarti yang tersisa adalah 2x dikurang 4 kuadrat sama dengan 2x plus 12 kuadrat. Oke, sekarang ini tinggal kita sederhanakan. Kita buka kurungnya. Untuk yang belum mengerti cara buka kurung bentuk soal seperti ini, perhatikan catatan kecil dari saya yang saya buatkan ya. Jadi, misalkan ada AX plus B, ketika kita kuadratkan, maka di sini AX kuadrat A kuadrat X kuadrat ditambah 2 kali A kali B X tambah B kuadrat. Jadi ini sudah pernah dipelajari di SMP ya, materi segitiga Pascal. Oke, dicatat, siapa tahu dilupa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sehingga di sini jadinya adalah 4x kuadrat dikurang nih 2 kali AB. 2 kali AB. Berarti 2 kali 2 4 kali 2 lagi 4 adalah minus 16 ya. Minus 16x plus nih B kuadrat. Berarti minus 4 kuadrat. Artinya 16. Sama halnya yang di sebelah, berarti sini saya percepat 4x kuadrat dikurang 48x ditambah 144 dari mana? 12 pangkat 2 ya. Oke, kita lanjutkan. 4x kuadrat ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Berarti saling menghabiskan. Coret. Yang tersisa adalah minus 16x plus 16 sama dengan minus 48x plus 4144. Oke, tinggal kita sederhanakan. Jadinya kumpulkan yang sejenis ya. Berarti sini minus 16x plus 48x. Di sebelah kiri 144 dikurang 16. Bisa ya? Ini jadinya adalah 128. Di sebelah sini jadinya adalah di sini plus tadi ya. Plus 48 plus 48. Berarti sini negatif 48. Oke, sehingga di sini kita peroleh minus 64x. Berarti x-nya sama dengan 128 dibagi dengan 64 minus ya. 128 dibagi dengan minus 64 berarti minus 2. Jadi nilai x yang memenuhi itu x sama dengan minus 2. Sama ya dengan menggunakan cara definisi, x sama dengan minus 2. Menggunakan cara sifat juga, x sama dengan minus 2. Jika kalian mengerjakan cara 1 dan cara 2 kemudian tidak saling sama, hasilnya tidak sama, berarti salah satu langkahnya ada yang keliru ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Jadi menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu bisa kalian menggunakan cara definisi, bisa juga kalian menggunakan cara sifat ya. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal yang bentuk kelima, di mana mutlak x kurang 4 kuadrat dikurang 4 kali mutlak x kurang 4 dikurang 12 sama dengan 0. Jadi a nya di sini 1 ya, b nya minus 4, c nya minus 12. Oke, bentuk seperti ini kalian bisa menggunakan cara definisi juga atau menggunakan cara sifat. Misal pertama saya jelaskan dulu cara definisi ya. Artinya ketika kita menggunakan cara definisi, berarti kita harus mendefinisikan nilai mutlaknya dulu. Berarti mutlak x dikurang 4 ini definisinya adalah x dikurang 4 berlaku jika x yang lebih besar dari 4. Kalau negatif, x dikurang 4 x yang kecil dari 4. Oke, tulisannya saya rubah ya supaya tidak sama. Oke,
mungkin di jam 4 ya. Oke, kita lanjut. Artinya kita batasan yang pertama X lebih besar dari 4, maka persamaannya jadi ini mutlaknya kita ganti dengan yang positif. Berarti X dikurang 4 kuadrat dikurang 4 dalam kurung X dikurang 4 kurang 12 sama dengan 0. Oke, jadi yang kita ganti tanda mutlaknya saja ya, berdasarkan definisi yang sini. Oke, kita seranakan ini sehingga ini menghasilkan X kuadrat dikurang 8X plus 16 dikurang 4X plus 16 dikurang 12 sama dengan 0. Tinggal kita seranakan, jumlahkan yang sejenis, jangan jumlahkan yang tidak sejenis. Mana yang sama? X kuadrat ada temannya? Nggak ada ya. Berarti tetap X kuadrat. 8X minus 4X sama ya. Berarti jumlahnya berapa? Minus 12X. 16 plus 12. Totalnya berapa? Plus 20 ya. Sama dengan 0, 20. Oke, kita faktorkan. Seperti biasa, cara menyelesaikan persamaan kuadratnya kita faktorkan, itu X dikurang 6 X dikurang 10 X dikurang 2 sama dengan 0. Oke, dari sini kita peroleh X kurang 10 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Berarti sini kita peroleh X sama dengan 10, X sama dengan 2. Oke, coba diperhatikan. X sama dengan 10. Apakah masuk dalam batasan X sama dengan lebih besar sama dengan 4? Masuk ya, berarti ini memenuhi. X sama dengan 2. Apakah X sama dengan 2 lebih besar dari 4? Tidak ya. Berarti X sama dengan 2 tidak memenuhi. TM tidak memenuhi. Oke, batasan yang pertama kita peroleh nilai X sama dengan 10. Cuma satu ya. Oke, batasan yang kedua X yang kecil dari 4. Kecil dari 4 berarti mutlak X dikurang 4 berubah menjadi minus X kurang 4. Sehingga kita bisa tulis minus X dikurang 4 kuadrat ya. Sehingga kita bisa tulis minus X dikurang 4 kuadrat dikurang 4 X dikurang 4 dikurang 12 sama dengan 0. Oke, kita kuadratkan. Berarti hasilnya adalah X kuadrat dikurang 8X plus 16. Oke, caranya sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Dibuka kurungnya ini berarti jadinya minus 4X plus 16 dikurang 12 sama dengan 0. Oke, jumlahkan sejenis, jangan jumlahkan tidak sejenis. Berarti X kuadrat dikurang 12X. Dikurang 4 dalam kurung minus X dikurang 4 ya, dikurang 12 sama dengan 0. Oke, kita buka kurungnya. Berarti ini jadinya adalah X kuadrat dikurang 8X plus 16 plus 4X minus 4 dikali minus berarti 4 dikali minus 4 berarti berapa? Minus 16 ya, dikurang 12 sama dengan 0. Oke, jumlahkan sejenis, jangan jumlahkan yang tidak sejenis. Minus plus 16 minus 16 habis ya.
Berarti sini x kuadrat dikurang minus 8x plus 4x. Berarti jadinya adalah minus 4x. Sini tersisa minus 12 ya. Sama dengan 0. Oke, kita faktorkan, berarti kita peroleh x dikurang 6 x plus 2 sama dengan 0. Cara memfaktorkan video sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Oke, jadi sini kita peroleh x dikurang 6 sama dengan 0 atau x sama dengan 6 atau x plus 2 sama dengan 0 atau kita peroleh x sama dengan minus 2. Oke, coba kita cek. Apakah 6 lebih kecil dari 4? Tidak ya. Berarti ini 6 itu tidak memenuhi. Apakah minus 2 kecil dari 4? Benar ya. Jadi untuk batasan yang kedua, x kecil dari 4 ini kita peroleh satu saja juga nilai x, yaitu x kecil dari minus 2. Untuk batasan yang pertama, kita peroleh juga satu nilai x, yaitu x sama dengan 10. Jadi kesimpulannya, jadi nilai x yang memenuhi itu sama dengan x sama dengan 10 atau x sama dengan minus 2. Oke, itu dia cara menggunakan cara definisi. Jika ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar ya. Jika sudah mengerti, nggak usah bertanya, simpan dulu untuk materi selanjutnya. Oke, kita lanjut cara yang kedua ya. Cara yang kedua itu kita menggunakan cara pemisalan. Oke, apa yang kita misalkan? Coba perhatikan ya. Satu disulang soalnya, x mutlak x kurang 4 kuadrat dikurang 4 mutlak x kurang 4 kurang 12 sama dengan 0. Oke, apa yang kita misalkan di sini? Yang kita misalkan yang ada samanya. Yang sama adalah ini x dikurang 4, yang sama juga ini x dikurang 4. Sehingga kita misalkan. Jadi misalkan titik 2 ya sini. Jadi misalkan mutlak x dikurang 4 ini itu kita misalkan dengan p. Misalkan dengan a juga bisa, misalkan b juga silakan ya. Kalau di sini saya menggunakan pemisalan p. Nah, mutlak x dikurang 4 kuadrat berarti jadinya adalah p kuadrat dikurang 4 dikali mutlak x kurang 4 berarti jadinya 4p minus 12. Ada x mutlak x kurang 4? Enggak ada ya, berarti jadinya adalah minus 12 sama dengan 0. Oke, seperti biasa, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Berarti kita faktorkan ya. Berarti kita peroleh p. Berarti kita peroleh p dikurang 6 p plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh yang pertama p dikurang 6 sama dengan 0 atau p plus 2 sama dengan 0. Berarti ini p sama dengan 6. Ini p sama dengan minus 2. Sampai sini selesai? Belum ya? Sekarang ini nilai apa? Nilai p. Sementara yang kita cari adalah nilai x. Sehingga untuk mencari nilai x kembali lagi ke pemisalan awalnya. Jadi p ini kita rubah kembali menjadi mutlak x dikurang 4 sama dengan 6. Ini mutlak x dikurang 4 sama dengan minus 2. Dari dua bentuk ini tinggal kita cari nilai x. Yang pertama kita cari dari nilai x mutlak x dikurang 4 sama dengan 6. Habis itu kita cari mutlak x dikurang 4 mutlak ya sama dengan minus 2. Oke, di sini pada video sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Nilai mutlak itu tidak ada yang bernilai negatif. Sehingga dari mutlak x dikurang 4 sama dengan 2 minus 2, kita tidak akan peroleh nilai x di sini ya. Jadi di sini tidak ada nilai x. Jadi di sini tidak usah kita cari nilai x dari sini. Berarti kita cari saja nilai x dari ini ya. Mutlak x kurang 4 sama dengan 6. Nah, di sini kalian bisa menggunakan cara definisi atau menggunakan cara sifat. Kalau cara sifat yaitu mutlak ax plus b sama dengan k. Ini jika berlaku jika ax tambah b
sama dengan K, atau AX plus B X ya sama dengan minus K. Berarti ini di atas 4 ini ya. Berarti di atas, berarti kita bisa tulis X dikurang 4 sama dengan 6 ini. Nah, kita peroleh X dikurang 4. Oke, sehingga kita peroleh X dikurang 4 sama dengan 6, atau X dikurang 4 sama dengan minus 6. Oke, di sini kita tinggal sederhanakan X sama dengan 6 plus 4, sehingga kita peroleh X sama dengan 10. Di sebelah kiri sini X sama dengan minus 6 plus 2, sehingga kita peroleh X sama dengan minus 2. Jadi nilai X yang memenuhi jadi nilai X yang memenuhi yang pertama adalah X sama dengan 10, atau X sama dengan minus 2. Oke ya. Oke, coba kita perhatikan menggunakan cara definisi. Kita peroleh X sama dengan 10, X sama dengan minus 2. Di sini juga X sama dengan 10, X sama dengan minus 2. Sehingga caranya sama ya. Oke. Kalau tidak sama hasilnya berarti salah satu langkah yang kalian kerjakan itu ada yang salah. Cara selanjutnya ada cara lagi, itu menggunakan cara sifat. Sifat yang mana? Mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Maka mutlak X kurang 4 kuadrat ini bisa berubah jadi seperti ini ya. Berarti jadinya akar X kurang 4 kuadrat ya. Karena ini ada pangkat 2 di sini, berarti kita tutup kurung lagi, kuadrat dikurang 4 kali dalam kurung akar X kurang 4 kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Oke, ini akar dengan pangkat yang ada di luar, berarti habis ya, saling menghabisi. Kalau pangkat di dalam tidak boleh. Berarti yang tersisa adalah X dikurang 4 kuadrat sama dengan dikurang 4 kali akar X kurang 4 kuadrat kurang 12 sama dengan 0. Oke, masih ada akar di sini. Berarti untuk menghilangkan akar kita koratkan kedua ruas ya. Tapi kita sederhanakan dulu supaya mempercepat langkah. Berarti X dikurang 4 kuadrat dikurang 12 sama dengan 4 akar X kurang 4 kuadrat. Oke, kenapa yang 12 saya tidak bisa? Karena 12 ini tidak ada unsur akar. Sehingga nanti di sini tinggal kita kuadratkan kedua ruas. Di sebelah kiri saya pangkatkan dengan 2. Di sebelah kanan juga saya pangkatkan dengan 2. Oke, dari sini kita peroleh dalam kurung X dikurang 4 kuadrat dikurang 12 pangkat 2 sama dengan 16. Akarnya hilang ya sekarang, karena sudah ada pangkat di luarnya. Berarti X dikurang 4 kuadrat. Kenapa bisa 16? Berdasarkan sifat eksponen ya. Sifat eksponen yaitu yang sifat eksponen A kali B kuadrat itu sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. A di sini adalah 4, B di sini adalah akar X kurang 4 kuadrat. Oke, bisa ya. Kalau kalian lanjutkan silahkan dilanjutkan ya. Nanti ujung-ujungnya kalian akan peroleh X sama dengan 10 atau X sama dengan minus 2. Oke, sekian dulu video kali ini. Silahkan di like kalau kalian suka videonya. Silahkan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe channelnya ya. Jika kalian rasa materi ini bermanfaat, maka kalian share ke teman-temannya kalian, agar manfaat yang kalian rasakan teman-teman kalian juga bisa rasakan. Saling berbagi itu indah. Oke, untuk soal latihan
Maka coba kalian kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 ini, dan soal tantangan di bawah sini ya. Jika kalian sudah bisa kerjakan soal tantangan ini, berarti kalian sudah mengerti betul cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Oke, pertanyaannya sama ya. Tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan ini. 1, 2, ini 3 soal tantangannya. 3. Oke, demikian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.